tombol subscribe. Hi learners, how's it going? Welcome back to Akses Belajar with me, Mr. Chan. Nah, teman-teman di rumah, kali ini kita akan membahas materi yang berjudul narrative text. Teman-teman familiar nggak tentang narrative text? Maka dari itu simak terus ya videonya, jangan di skip. So, let's check it out. Nah, jika dalam kemarin itu kita membahas tentang report text, kali ini kita akan mendalami nih teman-teman materi yang berjudul narrative text. Nah, narrative text itu sendiri merupakan salah satu jenis teks bahasa Inggris yang memiliki tujuan untuk menghibur, entertain, pembaca tentang sesuatu cerita. Bacalah lebih lanjut untuk mengetahui cara penggunaan dan struktur contoh-contoh yang ada mungkin di website ataupun di buku-buku yang kalian pelajari. Nah, kita lihat dulu ya apa sih maksudnya definisi dari narrative text. Jadi teman-teman tuh pasti di antara teman-teman tuh sering banget membaca tulisan fiksi dalam bentuk cerpen, novel, atau buku cerita. Dalam bahasa Indonesia, tulisan-tulisan itu tuh disebut sebagai teks narasi yang bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Nah, sama halnya nih dengan bahasa Inggris, teman-teman. Naratif teks itu merupakan sebuah tulisan yang biasanya disampaikan secara kronologis. Target pembaca dari naratif teks itu berbeda-beda. Jika ditargetkan untuk anak-anak, balita, sampai dengan sekolah dasar, biasanya cerita akan memiliki nilai-nilai positif yang dapat dipetik. Kalau target pembacanya itu adalah seperti remaja ataupun orang dewasa, maka ceritanya itu cenderung lebih panjang dan kompleks. Nah, genre naratif teks itu juga beragam nih teman-teman. Di antaranya seperti fairy tale, kemudian fable, kemudian myth atau mitos gitu kan. And also history, tentang cerita-cerita yang bersejarah, dan kemudian romance, ya kan? Dan juga horror. Nah, itu adalah jenis-jenis yang ada di narrative text. Juga bisa legenda, cerita secara rakyat juga termasuk narrative text. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa karakteristik narrative text itu untuk lebih memahami penggunaan naratifnya itu kita harus memperdalam karakter-karakternya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu disebut dengan specific character. Dalam sebuah narasi, pengarang akan menciptakan karakter spesifik sebagai tokoh utama dalam cerita. Tak hanya tokoh utamanya aja nih teman-teman, namun semua karakter dalam cerita tersebut akan ditulis dengan jelas mulai dari nama, bentuk, warna, dan wataknya. Contohnya Ariel si Putri Duyung, atau juga para kurcaci yang memiliki sifat-sifat berbeda kan, Dana, Moana si pemberani, dan contoh-contoh cerita lainnya. Yang kemudian nomor 2 karakternya itu adalah tensesnya berbentuk past. Dikarenakan tulisan dalam naratif teks itu merupakan sebuah fiksi atau imajinasi, maka dari itu grammar yang lebih umum digunakan dalam past tense itu tuh biasanya grammar ini tuh sangat kentara jika teman-teman membaca legenda ataupun dongeng yang memiliki setting zaman dahulu kala. Nah, kemudian nih teman-teman, karakter yang ketiga adalah time conjunction and adverb of time. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi ya, naratif teks itu tuh ditulis secara runut berdasarkan kronologi waktu. Maka dari itu dibutuhkan time conjunction sebagai penghubung waktu seperti when, before, after, dan lain-lainnya untuk menjelaskan kronologi dari sebuah kejadian. Sedangkan nih teman-teman, adverb of time itu tuh dibutuhkan dalam menulis naratif dengan tujuan menunjukkan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya seperti once upon a time, atau one day, atau a long time ago, dan lain-lainnya. Nah, lanjut, karakter berikutnya adalah action verb.
Penggunaan action verb dalam narrative text itu salah satu karakter yang perlu teman-teman ingat. Action verb ini merupakan kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan dari seorang karakter. Dikarenakan grammar yang digunakan dalam narrative text itu tuh berbentuk past tense, maka action verbnya juga ditulis dalam bentuk kedua atau kata kerja kedua. Contohnya seperti go menjadi went, kemudian swim menjadi swam, ya kan, say, said, atau married, and also. Teman-teman bisa temukan kata kerjanya di kamus ataupun di online dictionary. Nah, lanjut direct speech. Jika teman-teman membaca sebuah narasi, pastinya teman-teman akan memperhatikan adanya kutipan yang diambil dari percakapan karakter dalam cerita. Hal ini disebut juga sebagai direct speech. Dialog antara karakter sangat penting untuk ditulis supaya informasi penting dapat disampaikan dengan menarik dan cerita akan berkesan lebih hidup. Selain itu nih teman-teman, hal ini juga akan mempermudah pembaca untuk memahami ceritanya. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam struktur naratif teks. Nah, struktur naratif itu dengan rentan waktu yang urut. Naratif itu juga ditulis dengan struktur yang berurutan. Kita lihat ya apa aja. Yang pertama, generic structure ataupun struktur naratif teks itu adalah orientation. Nah, orientation ini teman-teman merupakan salah satu ciri khas atau struktur naratif teks yang pasti ditulis pada awal sebuah cerita. Dalam orientation biasanya dimulai dengan pengenalan karakter, kemudian kapan terjadi sebuah peristiwa itu, latar belakang ceritanya gimana, dan penjelasan lainnya agar pembaca paham dan kenal dengan dimensi dalam cerita. Nah, yang kedua nih generic structure-nya yaitu complication atau bisa disebut dengan klimaks. Setelah pengenalan, cerita akan langsung diikuti oleh konflik dan permasalahan yang disebut juga sebagai klimaks or complication. Masalah yang disampaikan dalam narasi biasanya melibatkan karakter utama dalam sebuah cerita. Dalam bagian ini, pembaca biasanya sudah mulai mengetahui siapa aja tokoh antagonis maupun protagonis. Lanjut, yaitu ada resolution. Nah, masalah sudah terjadi ya kan? Akhirnya kita sampai di penutupan sebuah cerita yang disebut sebagai resolution. Biasanya bagian ini ada penyelesaian dari sebuah masalah yang disebut tadi complication-nya. Masalah yang diselesaikan dapat menjadi lebih baik atau malah lebih buruk. Nantinya sebuah cerita akan memiliki happy ending ataupun sad ending. Namun terkadang sebuah cerita itu tuh bisa diakhiri dengan twist ending, bahkan ending yang menggantung mungkin, atau juga bisa plot twist ya kan, untuk mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya. Biasanya teks yang memiliki ending ini tuh terdapat pada genre mystery, thriller, ataupun horror. Nah, lanjut yaitu reorientation. Walaupun sudah ada penutup atau penyelesaian dari sebuah masalah, ada juga bagian reorientation yang bersifat optional. Bagian ini tuh tidak selalu ada dalam sebuah tulisan fiksi karena biasanya hanya berisi mengenai pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Jadi itulah yang disebut dengan narrative text. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Don't forget to always practice your English. Goodbye. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.